Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba. Apa kabar teman-teman SMP Lab School FIB UMJ? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, khususnya Ananda SMP kelas 9. Nah, teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran bab 1 Akidah Akhlak, iman kepada hari akhir. Nah, teman-teman, disimak terus ya video ini sampai selesai karena banyak pembelajaran yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan atau kompetensi dasarnya. Siswa dapat menjelaskan makna hari akhir, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dan menjelaskan makna tanda-tanda hari kiamat. Nah, kedua, kita harus mengetahui dalil pokoknya tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disimak. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha fanna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Nah, artinya fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Ya. Artinya apa artinya teman-teman fahal yanzuruna illa sa'ata? Artinya maka apa lagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat? Jadi yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka gunanya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Jadi teman-teman, kita harus mempersiapkan diri karena tanda-tandanya sudah ada dan kita sudah melihatnya. Dan kita sudah merasakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jadi apalagi yang kita harus tunggu? Kita tidak harus menunggu, tapi kita harus mempersiapkan diri kita datangnya hari kiamat. Nah, kedua, kita harus mengetahui penta konsepnya. Nah, hari kiamat yang pertama di sini terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ingat, terbagi dua, kiamat sugro apa dan kiamat kubro apa. Selanjutnya ada yaumul barzah. Kita akan setelah kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, di situ kita melanjut kepada perjalanan selanjutnya, yaitu yaumul barzah, yang kedua yaumul ba'ts, yang ketiga yaumul mahsyar, yang keempat yaumul mizan. Nah, teman-teman, dan terakhir di penantian antara surga dan neraka. Nah, kali ini kita akan pelajari iman tentang hari kiamat. Kita juga pelajari tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya pengertian hari kiamat. Nah, teman-teman sudah tahukah apa itu hari kiamat? Nah, secara etimologi, hari kiamat adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Apa saja yang ada di muka bumi ini? Ya, tumbuh-tumbuhan, alam, dan seisinya semuanya akan berakhir, termasuklah manusia. Dan secara terminologi adalah peristiwa alam semesta beserta isinya hancur, luluh, yang akan membunuh semua makhluk tanpa terkecuali. Ingat, itu secara terminologi. Di sini ada gambar tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Adanya meteor yang datang menghantam ke muka bumi ini dan meledaklah seperti api yang besar, menyala dan berjalan seperti ombak lautan. Itu seperti begitulah kejadian hari kiamat gambarannya, dan hancurlah
muka bumi ini bertabrakan antara planet satu dan planet yang lainnya. Nah, itu kata akhir adalah antonim atau lawan dari kata dari awal, ya. Antonimnya dari kata awal. Jelas bahwa kata akhir berarti sesuatu yang terjadi di paling belakang, teman-teman. Ya, kata akhir, hari kiamat atau hari akhir. Antonimnya adalah awal. Ya, iman kepada hari akhir berarti kita beriman kepada kitab Allah atau merupakan rukun iman yang kelima, atau hari akhir atau beriman kepada rukun iman yang kelima. Kalau yang ketiga kitab Allah, yang kelima iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir dan iman kepada yang kelima atau iman kepada hari akhir berarti kita harus yakin dan percaya bahwa seluruh alam semesta dan seisinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu ada kehidupan yang kekal, yaitu alam akhirat. Jadi kita harus yakin, iman itu percaya, yakin, bukan hanya dalam hati ya, tapi lisan, setelah hati, dan perbuatan. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir berarti dia selalu mempersiapkan dirinya untuk bersiap-siap diri dengan melakukan amal ibadah. Nah, teman-teman, nah selanjutnya dalilnya adalah kita baca bismillah ya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, teman-teman, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat 77. Nah, teman-teman, dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia akan terlempar ke sana dan kemari seperti aneh-aneh yang berterbangan. Mereka kebingungan, dan apa yang terjadi, apa yang mereka akan perbuat tidak bisa, kecuali Allah lah yang penolongnya. Nah, itu tentang hari akhir. Kita harus beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Jelas tentang dalil tentang iman. Selanjutnya kiamat sugro. Nah, tadi kita melihat pembelajaran tentang hari kiamat. Kiamat itu terbagi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Nah, kiamat sugro adalah kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini. Ada kematian, selanjutnya ada banjir, selanjutnya ada gempa bumi, dan selanjutnya ada gunung meletus. Jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Nah, teman-teman, kiamat sugro itu jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah, teman-teman, artinya, dan pasti wala nabluwannakum,
dan pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Nih, pandemi juga termasuk kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Nah teman-teman, dalam dunia ini sudah terjadi luar biasa bencana alam. Yang sekarang yang terjadi adalah pandemi yang selalu kita waspada, karena pandemi ini sudah banyak merenggut nyawa umat manusia. Ya, tidak melihat pangkat, golongan, jabatan, semua kalau terjangkit, kalau Allah menghendaki maka terjadilah namanya kematian. Nah teman-teman, dari itu termasuk contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadinya kematian yang banyak, banjir melanda terus menerus, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah teman-teman, selanjutnya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat kubro adalah kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, bagaimana kiamat sugro itu atau kiamat kubro itu? Nah, yang pertama itu ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Apa? Malaikat Israfil. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yawma yanfahu fis suri fafadhi'a minas samawati wa fil ardi illa ma syaa Allah wa kullu atuhu dakhirin. Dan ingatlah ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, nah, terkejutlah segala yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bumi digoncangkan, teman-teman. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat sehingga mengeluarkan semua isinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan apabila digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Selanjutnya datangnya suara yang mencekam. Nah, suara apa itu? Suara yang memekakkan telinga dan semua manusia bingung dan lari ketakutan. Tanpa arah, Allah berfirman dalam Quran surat Abasa, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idha ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan apabila datang suara yang mekakkan tiupan sangkakala yang kedua, maka pada hari ketika manusia lari dari saudaranya dan lari dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Nah, teman-teman, selanjutnya apa? Bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Haqqah, Bismillahirrahmanirrahim, wa humilatil ardu wal jibalu faduqqatad daqqan wahidah. Nah, teman-teman, dan artinya dan diangkatlah bumi dan gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Dibenturkan semuanya, teman-teman. Sekali benturan sudah hancur. Ya. Selanjutnya matahari digulung dan bintang jatuh berserakan. Nah, jelaskan dalam surat At-Tanwir. Yang artinya dan apabila matahari digulung, yasamsu kuwirat dan nujumun qadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu dalam surat At-Takwir. Jadi penjelasan kiamat kubro itu dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Takwir, dalam surat Al-Haqqah, dan dalam surat Al-Abasa, Al-Zalzalah, dan surat An-Nawal. Nah, teman-teman ya, ayat 87. Jadi gambarannya seperti ini. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil,
Bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, datangnya suara yang mencekam, mencekik, menakutkan. Bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan. Selanjutnya matahari digulung dan bintang jatuh berserakan. Nah, teman-teman, hikmahnya sangat besar ya. Hikmahnya adalah agar kita selalu waspada bahwa hari akhir entah kapan akan terjadi. Ini sudah barang tentu termasuk kategori yang tidak langsung dapat dirasakan hikmahnya, karena peristiwa akan terjadi setelah manusia mengalami proses hidup di alam kubur dan berlangsung sampai hari kiamat. Nah, teman-teman, pelajaran ini sangat luar biasa. Semoga teman-teman bisa memahami makna iman kepada hari akhir dan hikmahnya dan macam-macam hari kiamat. Semoga diulang-ulang video ini dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.